Pertama tentu terima kasih sudah hadir dengan judul yang ada di dalam sepeda presiden, sepeda presiden, sepeda presiden. Terima kasih juga sudah mengundang kami semua ke sini. Dengan senang hati. Ariel ikut main di film Sepeda Presiden. Presiden, betul sekali. Ini film tentang apa? Filmnya sebenarnya menceritakan tentang 3 sekawan ini yang ingin sekali ketemu dengan Bapak Presiden. Dan di perjalanan tersebut ketemulah sama aku yang menjadi Binar kebetulan di film Kenapa ini. kamu ada di situ? Kenapa aku di situ? Jadi ceritanya Binar ini seorang influencer dari Jakarta yang kebetulan lagi menghadapi kerisauan dalam hidupnya dan memutuskan untuk lari ke Papua untuk menenangkan diri. Akhirnya dipertemukan sama mereka bertiga dan akhirnya kita bertemu dengan beberapa kejadian yang menggembirakan di keseharian kita di Papua dan akhirnya kita berbahagia bersama saja. Oh, jadi mulai dari seseorang yang risau dari Jakarta ini ya? Betul. Terus melarikan diri untuk menenangkan diri di Papua. Ada alasan nggak apa yang membuat dia risau dan kenapa harus Papua? Alasan risaunya pastinya karena pressure dari sosial media yang terjadi, aku yakin di banyak kehidupan nyata ya. Memang benar terjadi. Betul adanya. Itu salah satunya alasannya kenapa perginya ke Papua. Dia punya alasan sendiri yang mungkin nanti bisa pemirsa saksikan sendiri di filmnya. Teasernya pinter ini. Kalau diungkapkan di sini takut nggak ada yang nonton. Iya, aku udah tahu cerita. Udah nggak usah nonton ya gitu. Iya. Ini pinter jualan ini ya. Oke. Lokasi Papuanya itu persisnya di mana? Kita syuting di 6 pulau ya, 6 pulau yang berbeda kita syuting di Sorong dan juga di Raja Ampat. Kita banyak island hopping di situ. Indah sekali itu ya. Betul sekali. Oke. Sekarang Eli jadi apa di film ini? Edo. Edo. Nah, coba cerita ini. Edo ini siapa Edo ini? Edo itu karakternya pendiam. Masa sih? Masa sih? Emang iya pendiam? Kurang cocok Emang ini Edo pendiam? Enggak. Oh dulu sebelum pendiam ya, ceritanya. terus sekarang di film itu Edo itu kelas berapa Edo di film? Tidak jelas juga kelas berapa. Kalau pakai baju SD gitu kamu taunya ya? Iya. Jadi kok asli mana? Dia Raja Ampat. Nah, terus bagaimana ceritanya? Kalian bertiga, terus coba Arnold dulu. Arnold, kok jadi apa di situ? Saulus. Saulus? Iya. Oh dari nama pasti nakal itu ya. Ceritain coba Saulus. Oke, cerita karakter Saulus. Nakal. Oh nakal? Iya. Sama seperti sehari-harinya Arnold? Kalau Arnold ini pemalu. Oh pemalu. Aku waktu pertama kali kenal mereka bertiga yang paling sulit, paling deket sama aku tuh Arnold. Tapi begitu udah kenal. Malu-maluin. Aduh. Coba Arnold cerita, di situ Saulus itu karakternya seperti apa? So tahu daripada dua. So tahu deh Iya. Oh, jadi paling ramai di situ. Iya. Periang. Terus kalau Dede, kau di situ jadi apa? Jadi Uben. Uben. Nah, coba cerita sedikit karakter Uben. Jadi Uben ini dia memiliki cita-cita yang sama seperti ibunya. Penyanyi solo di gereja. Jadi kan ceritanya ibunya sudah meninggal. Jadi dia mau melanjutkan kebiasaan ibunya titip ke dia untuk sering menyanyi solo di gereja. Oh, jadi mimpi ibunya itu sebelum meninggal? Iya. Orang tua masih ada atau? Jadi terbolak-balik kalau di film? Kehidupan nyata, bapak yang sudah meninggal, mama masih ada. Tapi kalau di film, mama yang sudah meninggal, bapak yang masih ada. Terus kau orang tua masih komplit, ah? Iya. Gimana Arnold? Ya sama dengan dia. Saya masih penasaran. Coba cerita seperti Dede cerita tadi. Karakter coba cerita. Dari Saulus itu seperti apa? Saulus Ingin kasih cita-cita. karya untuk bawa presiden. Oh. Terus? Bikin kincir air, kincir angin. Oh, kincir angin. Iya. Jadi ceritanya 3 anak ini kepingin sekali ketemu presiden. Iya. Kenapa kepingin ketemu presiden? Kalau saya di dalam cerita ingin bapak titip untuk harus ketemu presiden. Karena? Karena itu adalah kesempatan, karena tidak akan terulang lagi. Dan tunjukkan suara ini ke bapak presiden. Oh, jadi suruh nyanyi di depan presiden? Iya. Oh, ini bapak yang suruh ya? Iya. Oke. Kalau saya ketemu presiden,
mau bilang Bapak Presiden bikin lapangan bola di Papua. Oh. Karena dia suka main bola. Suka main bola, Iya, jadi di situ ya. Ya, Oke, terus kalau Saulus, Mau kasih tunjuk sapu karya. kok bikin Bapak apa? Presiden. Kincir angin. Oh tadi itu Iya. kincir angin. Nah, omong-omong dalam kehidupan nyata, Dede, katanya kamu YouTuber ya? Iya, Jadi apa biasa yang diceritakan di YouTube-mu itu? lagu. Cover lagu. Biasa Nyanyi tuh juga? buat lagu lalu diupload. Oke, lagu ini lagu karangan siapa? Lagu biasa dibuat dari ada Om yang biasa buat lagu. Oh, Terus saya nyanyikan. kamu yang nyanyi. Kalau Arnold, ketemu Opa Garin, Opa Aves, kok bisa main film ini? Bagaimana ceritanya kok bisa ikut main di film ini? Di sekolah dipanggil bu guru. Oh, Bu Guru panggil, siapa yang mau ikut main film begitu? Iya. Terus kau angkat tangan atau? Saya angkat tangan. Oh, angkat tangan. Kenapa pengen main film waktu itu? Pengen jadi artis. Apa? Pengen jadi artis kan? Oh, pengen jadi artis. Oke, bagus, nggak ada yang salah. Eli, waktu pertama kali diajak, siapa yang hubungin Eli untuk main film ini? Om Zona Terus ketemunya di mana? di sekolah. Oh, jadi ini castingnya di sekolah ini ya? Bener-bener dicari langsung. Jadi tim kita, setahu aku udah kesana duluan sebulan sebelum kita syuting dan casting sendiri satu persatu co-director kita Mas Hestu Saputra dan tim itu dia bener-bener cari. Panggil siapa? Opa Gari. Opa Gari Nugroho dan Opa Avesina Subli. Opa! Ayo Opa. Aduh, Opa silakan duduk, Opa. Tunggu dulu, ini kalian main-main atau betul selama syuting panggil Opa atau? Iya benar, panggil Opa. Panggil Opa? Iya. Kenapa kalian panggil Opa mereka ini? Kalau saya dulu kakek dia main di film saya waktu Aku Ingin Menciummu Sekali Saja di Papua. Oh. Jadi kakek dia manggil Opa. Jadi manggil Jadi saya ukuran lagi. kakek berteman sama kakek Garin. Ya sudah, panggil Opa selama kita ada di acara ini ya. Ingat itu ya. Opa Aves juga ya. Oke, terima kasih Garin Nugroho dan Aves ya. Karena dengar-dengar gagasan untuk membuat film ini datang dari dua oknum ini. Coba cerita dulu, siapa yang mau cerita? Awal mula. Aves dulu. Jangan Opa Aves saling tolak ya, Opa produser Aves dulu, produser dulu. Gagasan awalnya ini. Saya terbiasa membaca informasi ada sepeda presiden yang viral segala macam. Kok saya tertarik ya? Karena ini bagi saya itu peristiwa budaya ya. Bagaimana komunikasi dijalankan dengan sangat menyentuh. Maksudnya menyentuh dalam arti pengertian masyarakat bisa asik gitu loh. Nah, saya ingin memotret itu menjadikan sebuah film lah kayak gitu kan. Dan ini sebuah potret dari sebuah peristiwa budaya yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Ini sebuah potret dari saya. Gitu loh. Kemudian saya diskusi sama Mas Garin, Mas seru kayaknya kita bikin sepeda presiden. Oh iya, ayo gitu kan. Nah, kemudian cerita bergulir, yang ngisi, saya kan tinggal lemparin aja, yang ngisi tentu Mas Garin lah. Opa Garin waktu dengar cerita ini gimana responnya? Iya, saya kan banyak jalan ya. Mentoring seni di berbagai pulau dan selalu ada instalasi sepeda presiden itu. Oh Di iya, airport. kita kalau ke bandara. Dan setiap kali lewat ada yang foto di situ. Iya, aku termasuk juga. Ya, termasuk kan, ya kan. Jadi tiba-tiba ini menjadi sebuah peristiwa bersama kan gitu. Iya. Dan kemudian kata sepeda aja, ini kan menjadi imajinasi tiap anak-anak kan. Selalu waktu kecil nggak mungkin langsung mobil, pasti sepeda dulu gitu. Dan sepeda menjadi sebuah bahasa anak-anak. Dan kemudian saya ngobrol, kalau ingin sepeda rumahnya di Yogyakarta ya nggak lucu kan, nggak seru lah gitu kan. Orang bersepeda dari kecil. Iya, tapi kalau mau sepeda ya produser harus membiayai saya, ya kan? Pasti tempatnya jauh dan sulit untuk dapat sepeda, pulau-pulau kan gitu. Maka Raja Empat lah, soal biaya ya saya nggak tanya lagi, urusan mereka kan gitu. Yang pasti sebenarnya ada suatu peristiwa dan ada wilayah-wilayah yang memang harus kita kenalkan kembali. Baik itu bakat anak-anaknya, lagu-lagunya yang heritage dan yang baru, maupun wilayah apa yang buat keindahan alamnya untuk petualangan anak-anak bandel bersama, kalau dia panggil namanya apa? Kakak cantik gitu. Kakak Mereka cantik. manggilnya gitu, kakak cantik cantik. gitu. Jadilah sebuah cerita
tentang orang yang ingin mendapatkan sepeda dari presiden, tapi di dalam perjalanan itu mereka mendapatkan banyak hal yang memberikan mereka istilahnya lah gitulah. Sepeda ini kalau diputer kita harus punya tenaga loh. Oh, jadi harus kerja gitu. Oke. Nah, kalau kembali lagi kepada tantangan membuat film di balik layar. Tadi ada adegan-adegan yang di hutan macam-macam. Itu tingkat kesulitannya seperti apa? Ya, tingkat kesulitannya kalau penonton seneng ya lihat ada matahari, sinar jatuh, itu kan harus dibikin juga. Pakai asap. Paling yang bikin asap kru-kru artistik. Mas, di sana banyak ular. Itu kan kayak di Kali Biru. Lalu saya pura-pura agat, nyamuk agat. Semua kena, saya kena, semua kena sampai kayak kudisen gitu, ya kan? Agat itu. Lalu menempuh misalnya jam 5 pagi harus di pulau yang kosong misalkan, kayak gitu-gitu itu. Jadi memang ada semacam kemampuan, keterampilan teman-teman yang memang kita cari yang terbiasa di alam. Gitu. Jadi itu yang memang menjadi catatan sendiri untuk membuat karya semacam ini gitu. Dan kalian bertiga katanya pertama-tama waktu memulai film ini banyak keluhan ya, katanya harus bangun pagi, jualan. Iya. Betul? Iya. Betul. Wah, tapi ngomong-ngomong bagaimana ini? Ini kan 1 bulan bikin film. Iya. Sekolah bagaimana ini sekolah? Izin. Oh, izin. Jadi sekolah kasih izin? Ya. Oh, senang, tidak usah belajar. Tidak usah bikin PR. Hari terakhir Asik. ketok pintu saya dia. Opa, kenapa tidak bikin filmnya setahun aja? Ini cerita soal sepeda. Jadi di film itu anak-anak ini naik sepeda atau tidak? Tanya. Nggak bisa Kalian naik diceritakan. sepeda atau tidak? Nanti di filmnya. Oh, nanti silakan lihat di filmnya. Jadi kita cerita apa kalau begini? Ya? Oke, tapi kalian bisa naik sepeda atau tidak? Bisa. Bisa. Jadi dalam hidup sehari-hari punya sepeda atau tidak? Di rumah ada sepeda atau tidak? Punya. Tapi sudah rusak. Oh, tapi sudah rusak. Iya. Astaga, kasihan. Kalau Opa Aves, ini sekali lagi ya, kan punya pengalaman mengarrange ya, mempersiapkan semua kebutuhan ya untuk mendukung film. Nah, kalau dulu Laskar Pelangi pasti juga seru banget ya. Nah, kalau film ini apa tantangan yang dihadapi sebagai produser? Ya, nomor 1 adalah lokasi ya. Kita kan perjalanan ke Sorong itu kita memakan waktu yang cukup. Apalagi kita baru saja pandemi reda. Oh, oke. Itu. Oh iya, ini film dibuat saat pandemi ya. Ya. Tantangannya Saat pandemi mereda. Jadi Oke. sekitar bulan Oktober September lah itu. Jadi kita betul-betul harus menjaga kesehatan para kru semuanya, bagaimana kita mengelola waktu segala macam. Dan saya sudah minta jangan pernah syuting sampai malam, kayak gitu, sampai tengah malam atau apa, karena juga kita punya prinsip kalau untuk film anak-anak, anak-anak harus istirahat di sekitar jam 8 malam lah sudah harus selesai, seperti itu. Jadi kesulitannya paling besar adalah bagaimana mengatasi kondisi pulau-pulau, kita mesti sewa kapal, mesti izin lokasi di pulau, segala macam. 3 anak Papua ini. Jadi yang paling susah adegan apa? Ada yang kejeblos itu pura-pura atau betulan itu? Itu Yang masuk lubang itu betul atau pura-pura? itu lari betul, jatuhnya juga jatuh betul. Oh, jatuhnya betul-betul. Jadi harusnya adegannya seperti apa kok kamu bisa jatuh masuk ke lubang? Sebenarnya tuh yang di skrip itu nanti kita jatuh dari atas pohon ke bawah. Tapi hutan lindung tuh kan pohonnya tinggi-tinggi semua. Jadi itu yang Jadi tidak lihat Opa lubang. ganti ide, Iya. jadi Opa ganti ide Pas jadi lari-lari, cus. justru jatuh. Tapi enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada cuman kayu yang masuk. Nangis atau tidak? Ya, Tidak. paling kata dia ada kayu-kayu yang masuk gitu. Tapi aman. Oke. Jadi yang paling susah di film ini apa? Dorong perahu. Oh, dorong perahu. Iya. Adegan apa itu dorong perahu itu? Apa yang terjadi hari itu? Saya terpukul di sini. Dia jatuh di atas perahu. Kalau ini aman. Oke, jadi itu kita adegan dorong perahu. Kenapa dorong perahu? Main-main atau ada adegan apa itu? Drone. Jadi ceritanya tuh pakai drone. Jadi kita harus dorong perahu itu Oh, sendiri. diambil dari drone, dari Iya. atas. Kita harus dorong perahu sendiri sampai ngos-ngosan. Mereka kan ke sekolah itu ceritanya harus naik. Jadi adegan Dia yang itu. bawa.
Ya. Oke, jadi kau yang pegang dayung di belakang itu. Oke, jadi Arnold, kalau yang paling susah apa ini di sini? Ini ada mereka baca skrip, skenario gitu atau Ya tidak? ada skripnya, Oh, ada. tapi banyak improvisasinya. Improvisasi lebih banyak ya. Apa yang paling susah ini di film ini? Acting sedih di bandara. Oh, Iya, kenapa? Di itu mana? yang paling susah. Coba. Apa cerita? Tertawa. Tertawa paling Kalau susah. sedih tertawa aja. Jadi kita tidak bisa acting sedih. Oh, acting disuruh gembira, sedih susah. Itu mudah sekali udah. Begitu ada satu adegan yang menyedihkan nggak selesai take-nya. Semua ketawa. Ya, karena nature-nya kan gembira ya, tiba-tiba disuruh sedih. Yang menarik juga ternyata ada suster ya, menjadi bagian dari cerita ya. Alasan kenapa suster hadir di situ? Ya menurut saya yang paling menarik di negeri ini kan keberagaman agama ya. Peran agama itu paling penting, apalagi di Indonesia Timur kan. Jadi peran-peran agama Katolik, Kristen kan juga penting kan. Dan sosok suster itu ada di mana-mana. Tapi kalau kita bikin sosok suster di film-film kita itu kan cuma jadi latar belakang yang serius. Pemakaman, karena artistik kan, pakai baju hitam-hitam. Perkawinan, karena artistik. Tapi kita nggak pernah lihat rileksnya beragama gitu loh. Rileksnya teman-teman dalam menjalankan peran fungsinya di masyarakat. Nah nonton film ini, kita akan menemukan di wilayah hari Natal gitu, kegembiraan kayak Suster Act film di Amerika. Di mana hiburan itu membawa apa yang disebut dengan hiburan dalam hubungan dengan peran-peran agama itu dengan rileks dan kegembiraan. Ini yang penting untuk film ini. Oke, Maka jadi peran nanti akan lihat di iya, peran Suster suster di sini Biarawati itu bukan tempelan ya. bukan tempelan, Tapi lalu dia tidak menjadi- serem terus gitu. Oke, terus pemerannya siapa? Nah ini yang paling saya dari dulu pengen kerjasama yaitu Sita. Sita Nursanti. Jadi Sita, jadi suster kepala di situ ya? Betul. Coba cerita karakter suster di situ. Nama susternya siapa? Tidak ada namanya. Suster kepala aja. Suster kepala. Ini kejam juga sutradara ini, masa nggak dikasih nama? Oke, suster kepala. Tapi semua orang akhirnya memanggilnya jadi suster kepala atau suster, Sita suster gitu pada kepala. akhirnya. Oke. Nah, karakter suster di situ apa? Suster kepala ini sebenarnya waktu di awal diminta untuk casting itu dikasih taunya yang galak tapi ceria gitu. Saya Galak bingung tapi juga galak ceria, tapi oke. ceria seperti apa. Tapi kemudian ketika lebih banyak ngobrol sama Mas Garin dan kemudian juga ada di proses sebelum syuting, akhirnya suster ini adalah suster yang baik, ramah, dan ceria dan sedikit genit ternyata. Dan suka menyanyi, sedikit genit. suka joget. Kenapa harus ada unsur genit? Ini kan bisa mengacaukan konsentrasi kita bahwa seorang suster itu harusnya ya galak itu tadi. Ya memang sebenarnya nanti lihat ya peran yang bagus sekali karena dimensi manusia apapun mau menjadi presiden, mau menjadi haji, mau menjadi suster, dimensi manusia ya tetap ada ingin tampil ya kan. Genitnya konotasinya ya genit itu tadi ya. Iya. Oke. Ya maksudnya ya suster juga tetap manusia gitu, Bang. Film ini selain ada produsernya juga didukung oleh Bakti Kominfo. Ya. Ini sesuatu yang menjadi tanda tanya. Jadi Opa Garin bisa jelasin apa unsur yang menjadi satu kesatuan dengan apa yang dilakukan oleh Bakti Kominfo? Ya, yang pertama adalah kemampuan kita ya, kemampuan bagaimana masyarakat mengakses komunikasi itu kan penting itu. Nah, di sini ada literasi media sebetulnya. Bagaimana handphone itu memang menjadi bagian dari hidup kita. Maka di kalimat Suster Kepala, handphone ini adalah perpustakaan bergerak, perpustakaan untuk kita semua. Jadi literasi media di dalam karya ini sebetulnya menjadi sangat penting. Bahwa handphone menjadi bagian hidup kita, tapi juga dia harus menjadi perpustakaan. Bukan menjadi semacam yang membagian tadi, binar, stres Yang gitu membuat kan. risau tadi itu ya. Dan tidak bisa melihat kehidupan nyata. Binar ini lalu merasakan bahwa kita tidak bisa hidup kalau handphone hanya untuk dunia maya, tapi tidak jadi perpustakaan. Maka dia kemudian lahir kembali karena dia lihat sesuatu yang nyata, yang selama ini nggak pernah dia lihat. Dan dia merekamnya dengan handphone untuk perpustakaan sebetulnya bagi kehidupan. Jadi ini literasi media sebetulnya. Oke, menarik ya.